Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kelas 8. Kali ini kalian sedang menyaksikan episode ke-16 bagian ketiga. Ya, kita hapus dulu sesuai janji saya. Kita akan lanjutnya. Nah, ini bentuk penyajian fungsi, memahami bentuk penyajian fungsi masalah 3.5. Ya, ini bentuk-bentuknya sebenarnya sudah kita singgung-singgung di pembahasan soal sebelumnya ya, tentang diagram panah, kemudian bersamaan fungsi, lalu dengan tabel, ya, dengan grafik seperti ini. Sudah kita bahas ya. Nah, namun ini lebih rincinya lagi ya. Oke, kita inikan dulu. Di bagian sini ya, di halaman 104 disajikan di bagian kegiatan 3.3 ya, memahami bentuk penyajian fungsi. Jadi masalah 3.5 di sini ya, sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awalnya, jadi kalau kalian tahu ini taksi argo ya. Nah, ini biasanya ada di bandara, bentuk yang seperti ini. Ya, jadi kalau buka pintunya itu dia langsung dapat charge sebesar 6.000. Kalian harus bayar 6.000. Kemudian tarif setiap kilometernya 2.400. Ya, seperti itu ya. Oke, kita disuruh ini ya, loading. Nah, metronya. Oke. Nah, sekarang dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 12 km? Berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang ditawarkan, yang dibayarkan adalah 80.000? Nah, ini bentuk penyajian untuk fungsi ya, antara pembayaran dengan jarak. Nah, seperti itu ya. Nah, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km ya? Simpelnya seperti ini ya, hitungan aritmatikanya seperti ini. Biaya 10 km ya, itu berarti 10 km dikali tarif per kilometer. Sudah ya. Oke, 10 kali 2.400 ya, ini hasilnya sebenarnya adalah 24.000. Kemudian biaya awalnya harus ditambahkan 6.000 ya. Jadi 6.000 ditambah 24.000, 30.000. Begitu seterusnya. Biaya 15 km berarti 15 kali ini tambahkan 6.000, hasilnya 42.000 ya, dan seterusnya ya. Insyaallah kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Bagaimana dengan rumus fungsinya? Nah, kita jawab dulu. Berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Berarti tinggal 40 kali 24 ya. Seperti itu juga. Ditambah 6.000, sudah selesai. Berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan adalah 80.000? Nah, ini berarti kita harus pakai fungsi ini. Nah, bagaimana dengan rumus fungsinya? Oke. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, sedikit informasi sebelum menentukan rumus fungsinya, mari kita perhatikan cara penyajian fungsi yang biasa digunakan di dalam matematika. Misalkan fungsi f dari p itu, yaitu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ke q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali ya. Nah, permasalahan ini dapat dinyatakan dengan 5 cara. Yaitu yang pertama dengan himpunan pasangan berurutan ya. Nah, dengan cara yang pertama kali disajikan ya, kita gedein aja ini. Nah, yang pertama kali disajikan ini adalah himpunan P. Nah, ini P semua nih ya, P semua tuh. Kemudian yang kedua, nah ya, 2, 4, 6, 8, 10 itu adalah anggota ini Q, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Dan itu adalah kodomainnya. Kita sudah belajar di episode sebelumnya ya. Kalau yang asal itu atau domainnya itu P ya. Hubungannya adalah di kata ke ya. Nah, itu. Nah, sekarang berarti kalau setengah dari berarti 1/2 dari 2, 2/2 dari 4, 3/2 dari 6, 4/2 dari 8, 5/2 dari 10. Seperti itu.
Ini untuk pasangan berurutan. Kita hapus, lanjut lagi dengan diagram panah. Oke, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Set. Ini pernah kita pakai ya. Nah, dan ini lebih rapi daripada tulisan saya, mohon maaf. Oke, dan Q-nya ini adalah 1 sampai 10. Nah, kemudian relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Set. Loh, kok ada yang kosong? Ya, gak apa-apa, ini kan namanya fungsi. Domain, ingat prinsipnya kalau di fungsi, domain atau daerah asal itu tidak boleh kosong, ya. Nggak boleh jomblo, ini harus punya relasi nih. Ya, tapi kalau yang daerah kawan atau kode main itu boleh kosong dan boleh punya cabang, ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian dengan persamaan fungsi. Nah, ini nih intinya, ya. Diketahui f-nya dari P ke Q, ya. Relasi yang didefinisikan setengah kali. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi sebagai berikut. Untuk menyatakan rumus fungsi, kita harus tahu pasangan berurutannya, ya. Nih, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Ya. Nah, sekarang kita hubungkan, ya. Kita hubungkan dengan yang ini, 1, 2, 3, ya. Misalkan ini prosesnya kayak gini dulu. Nomor 2, ini 2 nih nggak ada dulu nih, ya. Nggak ada dulu. Jadi kita kayak gini, ini 1 sama 2. 1 sama 2, nah kita bikin. Ya, misalkan 1,2 nih, kita bikin dulu. Ya, prosesnya seperti ini. Ini 1, diam aja. Kemudian yang 2 ini diapakan dengan 1, ya. Diapakan? Ditambah 1 kah? Kita coba misalkan ini kita tambah 1, ya. Oke, 1 tambah 1 kan? 2. Oke, berjalan mulus ya. Nah, sekarang kita ke yang bagian 2 nih, 2 dan 4. Berarti kita harus bikin 2, di sini ada 2 juga nih. Nah, sekarang kita masukkan dugaan sebelumnya. Dugaan sebelumnya kan tambah 1 ya. 1 tambah 2 kan 3. Nah, nggak sama dong. Nah, berarti bukan itu. Jadi intinya kita harus menarik informasi yang benar, ya, dan itu harus berlaku terhadap semua pasangan berurutan yang disajikan. Oke, yang terjadi adalah kita kalikan seperti ini, dikali, ya, dikali. Oke, 2 kali 2 4, benar. Oke, terus barulah ke sini. Nah, oke, 2 kali 3 6, oke, benar. 2 kali 4 8, oke, benar lagi. 2 kali 5 10. Nah, maka muncullah ini, ya. Nah, 2 kali. Oke. Oke, nah. Sekarang kalau anggota P kita sebut dengan X dan anggota Q kita sebut dengan Y, ya. Berarti X sama dengan setengah Y, ya. Oke, dari X sama dengan setengah Y kita dapat Y sama dengan 2X. Ini pindah sini ya. Lawannya pembagian jadi perkalian. Jadi bentuk ini biasa ditulis dengan fx sama dengan 2x. Jadi fungsi ini fx ini adalah daerah hasilnya, yaitu si Y tadi, ya, yaitu anggota dari kode main yang memiliki pasangan seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan caranya seperti itu, atau dengan kata-kata. Kalau kata-kata kan ini setengah kali, ya, setengah kali dari, nah berarti langsung aja setengah Y. 1/4 kali dari berarti 1/4 Y. Sudah, ya. Nah berarti ini fungsinya jadinya bukan 2Y tapi 4X, bukan 2X tapi 4X, ya. Nah seperti itu. Mudah-mudahan kalian memahami ini. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.